Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel yang membahas sekitar pertanian dan perkebunan pohon durian. Nah, kali ini kita masih belum ada di kebun, tapi kali ini saya hanya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa kita di kebun atau ayah saya di kebun sedang melakukan potong pucuk beberapa hari yang lalu. Nah, potong pucuk yang dilakukan ini masih dilakukan untuk pohon yang masih kecil ya, masih kecil. Ini sekitar ukuran 1 meter sampai dengan 1,5 meter. Nah, dimana di awal Januari kami menanam pohon durian ini dengan ukuran sekitar 70 sampai dengan 80 cm. Nah, karena pertumbuhannya sudah cukup bagus, tapi namun kondisinya keadaannya adalah hanya tinggi ke atas, untuk percabangannya masih sangat kurang, sehingga sudah waktunya untuk kita lakukan potong pucuk. Kenapa kita melakukan potong pucuk? Bukan tanpa alasan ya teman-teman ya. Kita melakukan potong pucuk sudah sesuai riset, sudah dilakukan oleh teman-teman, dan kita juga sudah melakukan di kebun, beberapa pohon sudah kita lakukan. Nah, jadi manfaat potong pucuk yang pertama adalah memperbesar pertumbuhan batang utama. Kemudian merangsang tumbuhnya pertunasan baru atau munculnya tunas-tunas baru yang nanti akan menjadi cabang. Artinya, dengan potong pucuk, pohon durian kita semakin banyak cabangnya, sehingga pohon semakin rimbun, cabang semakin banyak, dan itu yang diharapkan teman-teman. Kemudian yang berikutnya, potong pucuk itu sangat bisa membuat pohon durian itu pendek ya, tidak tinggi ya. Tapi manfaat dari potong pucuk itu sendiri bukan tidak meninggikan pohon durian. Pohon durian tetap tinggi, artinya pohon durian tetap tumbuh ke atas, namun pertumbuhannya lambat. Kenapa? Karena ketika fotosintesis itu terjadi, sedangkan potong pucuknya sudah terpotong, otomatis akan fokus di pohon atau batang durian yang sudah tunas-tunas kita semakin banyak, kemudian batang utamanya semakin besar, dan itu yang diharapkan pohon durian kita semakin rimbun, dan otomatis juga akan membuat pohon durian itu tidak terlalu tinggi. Itu ya, bukan tidak tinggi, bukan menghambat pertumbuhan ke atas, tapi memperlambat saja. Tetap tinggi ke atas, tapi yang kita utamakan adalah pertumbuhan batang utama dan munculnya tunas-tunas baru yang nanti akan menjadi batang-batang. Untuk itu, selamat menyaksikan.
Bagaimana teman-teman videonya? Sudah cukup jelas ya bagaimana proses pemotongan pucuk pada pohon durian kita yang berukuran masih kecil ya. Ini pohon durian yang non donokilan. Tapi mohon maaf karena di video tersebut tidak dijelaskan secara detail. Mungkin teman-teman yang kurang jelas bagaimana sih caranya potongnya berapa sentimeter atau potongnya di bagian mana yang harus dipotong. Nah, jadi saya ilustrasikan ya teman-teman ya. Di sini ada batang ya, di sini ada batang pohon. Nah, jadi di sini untuk ukuran berapa panjangnya itu sebenarnya tidak menjadi terlalu ukuran. Yang pasti memang tidak terlalu di ujung, tidak terlalu di daun yang masih sangat muda atau batang yang masih sangat muda. Artinya batang yang sudah terlihat sedikit tua lah. Ya, di bagian mana yang perlu kita potong ini ya hanya ilustrasi ya. Misalnya seperti ini teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Di sini kan ini adalah ujung daun. Nah, kemudian ini kita anggap ini pohon durian ya. Ini adalah tunas ke atas. Nah, yang dilakukan potong adalah minimal 1 jengkal atau di ujung yang terdapat calon batang sekunder ya. Ini adalah calon batang sekunder. Nah, ini bawah pohon, ini kemudian pucuk, ini calon batang sekunder. Nah, yang dilakukan pemotongan di mana? Meskipun ini tidak ada 1 jengkal. Ini contoh ya, ilustrasi aja. Nah, yang dilakukan potong adalah di sini. Ya. Ya. Yang dilakukan potong di sini. Nah, kenapa di sini? Karena di sini nanti akan ini yang tadinya batang sekunder atau cabang sekunder nanti akan menggantikan batang utama ini. Nah, ketika pertumbuhannya nanti ini otomatis akan naik ya teman-teman. Ini otomatis akan naik ke atas. Nah, jadi ini akan menggantikan batang primer yang di sini. Ini menjadi sekunder menjadi premier dan dia naik seperti itu. Nah, jadi potongnya dilakukan pada ujung tunas yang ada batang sekundernya seperti ini sebagai pengganti batang premier yang sudah ada. Nah, nanti otomatis pertumbuhannya akan ke atas seperti ini. Nah, jadi di situ ya teman-teman ya. Kalau pertanyaannya minimal berapa sih? Minimalnya kalau menurut saya minimal 1 jengkal atau tidak 1 jengkal nggak masalah, lebih. Yang pasti dia harus menemukan cabang sekunder seperti ini ya. Nah, menemukan batang sekunder yang akan menggantikan batang primer. Nah, ini pertumbuhannya akan ke atas. Nah, kemudian jangan terlalu rapat, jangan terlalu dekat ya teman-teman ya, karena batang pohon durian ini nanti akan ini akan kering. Nah, jadi ketika kering di sini otomatis dia akan kering, tidak ke sini ya, tidak sampai sini, dia mungkin hanya sebagian seperti itu teman-teman ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau masih belum cukup jelas juga, silahkan tinggalkan komentar, kita berbagi pengalaman, kita sharing sama-sama teman-teman. Seperti itu. Mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf sampai dengan saat ini kita belum ada di kebun. Nanti ketika kondisinya sudah baik, kita akan ke kebun dan langsung kita sampaikan hal-hal apa saja yang perlu kita rawat di kebun kita, pohon durian kita, agar subur, sehat, dan cepat berbuah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum, sampai jumpa minggu depan.